coba nanti dicermati tuh, ada nggak peluang untuk memungkinkan kepentingan-kepentingan ini tidak bertabrakan. Terkait itu Pak, sebenarnya kan pemberdayaan masyarakat itu selain meningkatkan kapasitas masyarakat juga bagaimana kita mendorong mereka untuk mendapatkan akses. Ya. Nah, istilahnya kalau di Ngelanggeran ini pengalamannya saya Pak yang saya temukan di Desa Wisata Mangrove Sari, Kabupaten Brebes itu aksesnya mereka untuk sampai bermitra dengan beberapa lembaga-lembaga non-profit seperti itu karena memang ada latar belakang pendidikan atau latar belakang pengalaman organisasi salah satu inisiator di sana. Nah, kalau di Ngelanggeran sendiri itu aksesnya bisa terbuka sampai dengan internasional, itu seperti apa Pak gerakannya teman-teman Karang Taruna kalau nggak salah ya Pak ya, yang mengelola di sana? Jadi itu kan makanya itu sebetulnya itu kolaboratif ya, mutual benefit yang sebenarnya memang di sana itu kan sudah ada ya potensi wisatanya, ya kan, alamnya itu sudah ada gitu. Nah, saya melihat bahwa kebetulan di saat yang sama itu juga menjadi salah satu tempat di mana para periset itu melakukan studinya di sana. Jadi itu terbuka sebetulnya ya, dengan ada konteks dari setting dari Ngelanggeran itu. Nah, di saat yang sama Karang Taruna juga cukup memiliki leadership, kemudian aware dan sebagainya, kemudian bisa ya menggerakkan modal sosial yang ada di lingkungan mereka, terutama Karang Taruna, menjadi sesuatu gitu loh ya. Nah, jadi di sana tentu saja tidak lepas ya dari ada peran Pemda juga ya, memberikan pelatihan, supporting untuk pengembangan wisata lokal di sana. Tetapi selain juga ada potensi dari masyarakatnya sendiri ya. Nah, lalu kemudian juga faktor-faktor lain, mungkin daya tarik wisatanya sendiri, kemudian ada tadi masalah keberadaannya juga nggak lepas dari dunia kampus. Nah, ini yang kemudian memang perlu kita lihat secara lebih komprehensif. Jadi kalau misalnya mungkin ya di Brebes ada tuh potensi mungkin leadershipnya ya, mungkin ada ya, orang punya pengalaman. Nah, tetapi kan tetap juga itu dibutuhkan daya juang. Nah, lalu kemudian ada juga mungkin dukungan dari Pemprov atau dari Pemda ya. Nah, ini kan sangat kontekstual menurut saya. Ya, satu hal mungkin memang menurut saya fungsi kampus juga penting itu. Jadi gini, kadang-kadang dalam hal ini ketika kita bicara pemberdayaan nih ya, ada hal-hal barangkali kita mungkin salah cara pandang kita pemberdayaan. Misalnya gini, ketika kita kasih bantuan misalnya kemudian masyarakat nggak mau aktif, kemudian kita tiba-tiba ngomel ya ini masyarakatnya nggak aktif misalnya gitu. Itu perlu nanti kampus itu, makanya Pentahelik Academy itu perlu juga masuk. Mungkin di sana mungkin ya kampusnya belum begitu hadir di situ, sehingga ada kebuntuan ya antara birokrat itu. Saya katakan tadi dia terlahir sebagai birokrat. Jadi Mas Arul itu katakanlah sekarang sedang studi. Ketika sedang studi, Mas Arul akan berbicara sebagai akademisi. Begitu balik kantor pakai baju coklat, pasti berbeda kan itu. Nah, itu namanya rise on the tree. Jadi artinya kalau kemudian kita ada hadir di sana, baru yang tampil adalah Pemdanya saja, ini kayak ada yang masih kurang, absen ya. Nah, kalau kita sebut Pentahelik tadi, bisa jadi mungkin dunia kampusnya nih. Ya, ini saya nih ya sebagai orang dari kampus juga autokritik juga. Ya, kami juga kan punya program kami namanya Pengabdian Masyarakat. Nah, apakah kami sudah berkolaborasi sama Pemda? Pemda kan juga sebenarnya welcome. Kalau Undip mau backup gitu kan, Pemda juga punya dana, ya kan. Lalu kemudian masyarakat juga punya resources, juga termasuk local community-nya juga ada leadership dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita belajar dari Ngelanggeran itu salah satu hal bagaimana kita menghadirkan Pentahelik tadi. Nah, mungkin menurut saya ya
kembali lagi tadi, beberapa tantangan itu memang tidak seperti membalik telapak tangan, ya. Nah, hanya bagaimana kita menghadirkan, ya, pentahelik di dalam real secara empirik di dunia nyata kan. Nah, itu tantangan-tantangan kita. Jadi akademik itu juga menjadi satu mungkin tantangan buat kami, ya, untuk terus menggali, ya, mungkin kelemahan-kelemahan selama ini yang membuat, ya, antara entitas-entitas tadi itu tidak bisa melahirkan sebuah kolaborasi yang mutual benefit tadi. Nah, ini di mana yang jadi problem misalnya gitu kan. Nah, itu tantangan-tantangan dari dunia kampus yang memang itu bukan dikerjakan oleh birokrat. Birokrat itu ya dia lahir memang dia punya anggaran, iya kan? Dia kemudian mempertanggungjawabkan anggaran tadi, ya, tahunan aja udah pusing kita kan. Nah, masa disuruh jadi pendamping masyarakat? Nggak mungkin. Nah, juga harusnya kampus yang dia kan bukan birokrat, kampus itu kan peneliti, harusnya memberikan pencerahan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini barangkali ya kita harapkan bisa terus kita kembangkan, ya, sehingga muncul, hadirlah yang tadi pentahelik tadi di dalam dunia nyata gitu. Ya, mungkin menurut saya seperti itu.